Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Inilah Langit Dalam Diri Manusia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil qawnaini, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah di pagi yang diberkahi ini Allah masih izinkan kita meniup udara darinya, ya. Alhamdulillah kita ditakdirkan, dipilih untuk bangun di subuh ini di saat masih banyak orang masih mendengkur, bener ya. Maka jangan GR dulu, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Makanya setiap kali muazin mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya untuk berangkat ke masjid, untuk mengangkat tangan bertakbir kecuali dengan izin Allah. Orang kalau sudah kena stroke, dia mau angkat tangannya ke atas, jadinya kemana? Jadinya ke bawah. Mau ke kiri, jadi ke kanan. Kita belajar takbir, alhamdulillah tangan kita masih, ya. Seandainya pun nanti terjadi di sebagian yang hadir ini kejadian begitu, diridhoi saja, ya. Tapi semoga tidak terjadi, amin, ya. Kita masuk ke bab sekarang, bab tafakkur. Sebelumnya mari kita kondisikan hati, samakan frekuensi pikiran kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Sebelumnya kita membahas bab diam. Di dalam diam itu, seorang yang mengenal Allah, dia tidaklah kosong. Diamnya berharga. Yang orang katakan diam itu emas. Itu bab berikut ini yang disebut diamnya emas. Diam yang di dalamnya ada tafakkur. Maka bab yang akan kita pelajari pada pagi ini, itu babul ashir, bab yang ke-10. Ini enaknya kalau ngaji bahasa kita, pakai kitab. Jadi saya nggak perlu menyiapkan tema. Temanya sudah dari kitab semua. Tinggal lanjut aja. Di pesantren kami begini Pak, tapi tiap hari. Maka kitab setebal ini ya bisa khatam cuma dalam beberapa kali pertemuan. Baca terus, baca terus, baca terus. Bacanya tidak hanya baca, tapi juga menghayati, ya. Spirit pesantren itu saya bawa ke majelis. Harapannya masjid-masjid kita juga ada rasa-rasa santrinya, ya. Maka yang ngantuk-ngantuk udah tidur aja Pak, nggak apa-apa. Biarin aja saya ngomong sendiri. Insya Allah kalaupun tertidur, tidurnya di sini berkah. Bapak bangun-bangun, ya, ketiduran Bapak, itu udah hebat itu. Ya, itu manusiawi. Tapi yang bisa bangun berarti nur malaikat dalam dirinya itu bangun. Karena di dalam diri kita ada sisi-sisi yang mirip dengan malaikat. Malaikat itu tidak tidur, tidak makan, tidak kawin. Maka kalau kita sanggup tidak tidur di saat orang tidur, itu sisi nur malaikatnya udah muncul. Tapi jangan senang dulu. Ya, sisi kemalaikatan ini bukan puncak, masih ada lagi puncak di atasnya. Ya, tapi itu sudah hebat. Malaikat tidur nggak Pak? Di kampus, yang pernah ngampus, yang pernah sekolah, kalau asik belajar, lupa nggak sama yang lain? Lupa. Kalau lagi asik nulis skripsi, tesis, disertasi, jangankan sama makanan, sama diri aja lupa, apalagi cuma dengan pasangan. Bisa lupa. Ya. Itu baru keasikan akliyah, akal. Kalau keasikan qalbiyah, lebih lagi asiknya. Imam Abu Hanifah tidak tidur 40 malam, 40 tahun. Sufyan Az-Tsauri begitu, Imam Malik begitu, Imam Syafi'i, karena beliau tahu teknik-teknik juga begitu. Imam-imam dulu yang kita sebut namanya sekarang, itu mereka-mereka yang dulu saat semua orang tidur, dia nggak tidur. Ngapain? Bukan ngopi Pak, bukan. Bukan ngenet, bukan. Kalau kita kan ngenet ya.
nge-YouTube Thariqah Al-Yutubiyah ya. Mereka ngapain? Mereka menghidupkan kolbu. Di kolbu itu ada singgasana malakutiyah, singgasana malaikat. Jadi malaikat itu kalau kita zikir dia datang, Pak, masuk di situ. Dialah yang membisikkan kebaikan-kebaikan. Tapi hati-hati, di situ juga ada rumah syaitan. Jadi kolbu ini ada rumah syaitan juga. Kalau nggak diisi zikrullah, maka yang isi siapa? Syaitan, iblis, Azazil, tentara-tentaranya. Kenapa? Karena dulu syaitan itu dia bisa masuk ke dalam dunia kolbu, dunia malakut, dunia para malaikat. Tapi yang sudah ada dalam diri manusia, mereka sudah nggak diizinkan tembus ke langit. Yaudah, langitnya diri manusia. Jadi kalau orang nanya, mana langitnya diri manusia? Itu kolbunya. Tapi bukan langit yang ngono, Pak, ya, itu beda lagi tuh. Ini maksudnya langit itu sesuatu yang tinggi, yang luhur. Kolbu kita adalah sesuatu yang sangat luhur sekali. Di sini cuma satu halaman lebih dikit ya. Kalau sempat kita terusin ke bab berikata tafakkara yatafakkaru tafakkuran. Udah jadi bahasa Indonesia bertafakkur. Udah sering nyebut kata tafakkur? Apa artinya? Merenung, introspeksi, muhasabah ya. Merenung ya, deket-deket lah semua ya. Tapi kalau kita ambil lagi, fakkara, berfikir, tafakkur, mencari di balik yang difikirkan, di balik yang kita lihat. Maka tafakkur ini, kalau fakkara itu sebenarnya mengajarkan cara berfikir, tapi tafakkur mencoba mencari makna dari sesuatu, itu tafakkur. Ini sebenarnya apa ini? Gitu. Itu tafakkur. Namun tafakkur itu kepada objek alam. Jadi tafakkur itu melihat alam, itu tafakkur. Ada satu lagi temannya tadabbur. Tadabbur itu kepada dalil Quran. Jadi dalil Quran ditadabburi, jangan dibalik. Ya, jangan kebalik-balik, jangan munqalib, jangan maqlub. Afala yatadabbaruna al-Quran. Jelas di Quran bahwa tadabbur pasangannya Quran. Kalau tafakkur fi khalqis samawati wal ard, mengenai penciptaan langit dan bumi. Quran itu ngomongin langit bumi juga, tapi jika dibolak-balik itu beda. Ini mohon maaf kepada orang yang selama ini menganggap terjemahan Quran itu Quran. Hei, sadar. Quran itu satu hurufnya bisa dimaknai. Maka terjemahan yang antum baca dari terjemahan Kementerian Agama kah, atau terjemahan dari siapa, itu baru satu makna daripada ayat. Jadi jangan kemudian kalau udah baca terjemahan, udah ngerti Quran, belum. Kalau begitu, kenapa Nabi mengatakan baca kulhu sama dengan sepertiga Quran? Itu kenapa, Pak? Kita kalau ulik-ulik terus kalimat kulhu Allahu ahad, kulhu Allahu ahad, nggak ada habisnya. Setahun kita ngaji kulhu Allahu ahad nggak selesai, Pak. Sampai mati nggak selesai itu kulhu Allahu ahad. Ngaji huwa Allah ahad, nggak selesai. Saya jamin, huwa aja udah lama tuh. Tahu dia, bagaimana dia, siapa dia, apa sifat dia, apa yang mustahil bagi dia. Allah, alif lam lam ha, kok bisa disebut begitu? Dalam bahasa lama Allah juga. Makanya beberapa aliran, kalian jangan sebut-sebut nama Tuhan kalian Allah, Allah itu bahasa kami. Lah bukan begitu, nggak ngerti sejarah bahasa dia berarti. Ini bahasa Semit namanya. Quran itu bahasa Arab, bahasanya Yesus itu Suryaniyah dan Ibraniyah, dua dia, ngomong bahasanya dua. Bahkan disebutkan juga bahasa ketiga, Aramiyah. Bahasa Aram itu cuma dipakai sekarang 3 kampung di Syam, di Suriah. 3 kampung doang, itu bahasa tua itu. Sayyidina Adam itu berbicara pakai bahasa apa? Suryaniyah. Itu bahasa paling tua di alam semesta. Itu bahasa paling tua tuh, Suryaniyah. Tapi sebelum itu kan sudah ada iblis. Pakai bahasa apa iblis? Bingung kan? Ya. Itu mereka nyebut dia Allah, itu Allah, Pak, dari dulu. Tapi dengan dialek yang beda. Elohim. Maka kita kalau doa Allahumma, bener gak? Allahumma bahasa sono, Pak. Bahasa Ibrani, Aramaik, Suri, mereka ngomong begitu. Kalau kita dengar cerita kepergian Yesus,
Apa kata Yesus? El lima sabaqtani. Nabi Isa. El itu Allah, Allah gitu. Elohim sama, sumbernya sama kok. Jadi nggak usah sok-sok maling merasa ini nama tuh. Emang namanya begitu. Huwa, Yahweh, sama dia itu. Kalau bahasa kita beliau, pangeran. Orang Sunda nyebut Tuhan pangeran kan? Gusti Allah, Gusti Allah. Jadi orang nyebut Allah itu gak salah Pak sebenarnya, dialek dia aja begitu. Di kampung saya nyebut Tuan Allah. Datang saya ke orang Jawa nyebutnya Gusti Allah. Bersama nggak? Huwa, dia. Itu dalam bahasa China, bahasa Prancis itu mirip, pakai D. Kalau kita terjemahkan dia gitu. Apa salah baca? Silakan dibenerin sendiri itu yang ngerti bahasa Prancis, bahasa Tiongkok ya, bahasa Cina, Mandarin. Jadi teks yang kita baca, lalu ada terjemahannya, itu baru satu makna. Kalau terus didalami, wajar kalau kulhu itu sepertiga Al-Quran. Jadi rumus-rumus begitu ada dalam Quran. Baca ini sama sepertiga Quran. Baca ini sama dengan Quran semua. Tapi nggak ada kan hadisnya? Baca satu surat sama dengan membaca semua Quran. Baca satu ayat sama dengan baca satu Quran. Nggak ada kan? Tapi oleh orang yang mengerti ilmu kulhu tadi, mereka tahu surat apa itu, ayat apa itu. Nggak boleh saya sebut Pak. Ya, ntar nggak mau baca Quran lagi. Ntar baca yang satu ayat itu aja lah. Salah paham. Maksudnya bukan begitu. Kedalaman satu ayat itu adalah kedalaman Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Itulah maksud dari seorang imam ahli sholawat namanya Sidi Ahmad Tijani. Ini sering dinukil, dipelintir oleh kelompok anti sufi. Sidi Ahmad Tijani itu pernah berkalam, sholawat Al-Fatih lebih afdol dari Quran dibaca 6 kali khatam. Dibulilah, disesatkanlah kalam beliau ini. Padahal maksud beliau bukan begitu. Orang kalau baca Quran, hatinya nggak berkoneksi kepada Allah, kepada Quran. Dia baca Quran 6 kali, terus dibandingkan dengan satu sholawat, tapi dia merasakan keagungan yang disolawati. Maka lebih afdal ini 6 kali. Itu maksud beliau begitu. Bukan berarti sholawat Al-Fatih lebih tinggi dari Al-Quran. Itu sholawat Al-Fatih namanya Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wal alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Itu sholawat ajib. Sholawat itu menyebut Nabi itu Al-Fatih, artinya penakluk. Kalau Al-Fatih yang ini, nanti di akhirat semuanya, semua umat, semua Nabi itu sedang menunggu syafaat. Akhir nyari Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya nggak bisa bantu kalian, malah karena akulah kalian terusir dari surga. Tawaduknya Nabi Adam. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, lah kalian datang kepadaku, aku dulu gak sabar mendoakan kehancuran umatku sendiri. Datanglah ke Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalian datang kepadaku, aku punya kesalahan 3. Pernah bohong. Tapi bohongnya Nabi Ibrahim dosa gak? Enggak, beliau cuma merasa salah adab. Tapi itu gak dosa, malah wajib beliau begitu. Bohongnya itu wajib gitu. Kita tiap hari bohong ya. Tiap hari kita bohong Pak. Datang nih Musa bilang, dulu saya pernah mukul orang, dibunuh, saya gak dikisos. Padahal umatku jika membunuh seseorang dikisos. Datang ke Nabi Isa gak ngomong apa-apa. Datang ke Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, hatta Ibrahim, dia butuh syafaatku. Akulah Al-Fatih, akulah sang pembuka. Maka sholawat itu kunci syafaat nanti di padang mahsyar. Itu maksud beliau, tapi disalahpahami orang. Karena teksnya kadang-kadang jatuh ke tangan orang yang tidak faham perkalian-perkalian di bab yang kita sebut tafakkur ini, tafakkur dan tadabbur. Ya, jadi perkalian rahasianya itu ada pada bab tafakkur.